orang jahat yang disalib ini dikira Yesus. Bahkan yang disalib ini Tuhan sendiri melantiknya menjadi sembahan bagi orang jahat. Seperti kalian. Bang Suma, hanya satu pertanyaan. Silakan. Jangan satu. Ya, itu ada dalilnya di mana, Kak? Meninggalkan aku, katanya. Nah, itu bukan ucapan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma versus Kristen ini. Jadi Akhizuma ini digeruduk, ternyata di sini digeruduk oleh Kristen bahkan pendeta-pendeta ya. Namun pada akhirnya sesama Kristen mereka baku hantam. Baik, kamu semin demikian videonya. Itu lambang kebencian. Lambang kemenangan adalah kebangkitan. Maka lambang gereja harus Anda ganti menjadi batu nisan. Itulah saya bilang tadi Bang Suma. Gantung di leher batu nisan. Tato Anda ganti. Jangan pakai salib. Salib lambang kebencian. Lambang kemenangan keluar dari kubur. Tapi satu hal yang perlu Anda pahami. Di dalam Matius 12 nomor 38-40, Yesus sendiri mengatakan, sabar sedikit lagi. Sedikit. 10 detik. Yesus sendiri mengatakan bahwa kebangkitan pada hari ketiga adalah tanda untuk orang-orang jahat. Baca dalilnya. Siapa yang menerima kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Mana? Apakah saudara-saudara ini adalah angkatan jahat? Enggak. Angkatan penjahat siapa yang dimaksud? Tidak. Angkatan jahat itu diberi tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia keluar dari kubur. Ayat Matius 12 nomor 38 sampai 40. Itu orang yang nggak percaya tentang Yesus itu, Kak. Jadi itu ahli Taurat yang ngomong itu. Iya, orang Farisi dan ahli Taurat. Dan ingat, kata Yesus, angkatan yang jahat mereka. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar agamanya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Satu-satunya agama pengikut Farisi hari ini adalah Kristen. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Apalagi. Bagaimana Kakak bilang kami ikut Farisi, sedangkan Paulus aja menanggalkan kefarisiannya. Menanggalkan kefarisiannya, tapi ajarannya sejak mengenal Yesus dia menanggalkan kefarisiannya. Bahkan dia kan sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat ya kan. Tapi hukum Taurat itu tidak ada faedahnya kalau dia belum ada pengenalan tentang Yesus, karena di dalam Yesus keseluruhan hukum Taurat itu sudah lengkap. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan hukum Taurat. Pandai memang, pandai. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Loh, enggak dong. Bagaimana jahat sedangkan ajaran Paulus sekarang begini juga. Saya uji kejahatan kalian. Menurut Taurat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya benar. Apakah Yesus itu berada di hadapan Bapa? Di hadapan Bapa. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Inilah kejahatannya. Disinilah kejahatannya. Coba, gila. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Sekedar untuk menerimanya sebagai utusan Bapa, Yahudi menolak. Apalagi sebagai Bapa. Inilah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Farisi, pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Coba, jangan ada ilah lain di hadapanku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia.
Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Loh kok nggak dipercaya, malah dianggap Bapa. Yesus sibuk menyembah Bapa, siang Karena malam gini Yesus loh, menyembah Kak. Bapa. Sekarang Oke, malah gini, dianggap Bapak itu Bapa. kan nggak kelihatan ya. Bapak itu kan nggak kelihatan. Nah, terus seperti kenapa Yesus yang kelihatan itu Anda anggap Bapa? datang kepada Petrus itu dalam kekuasaannya gitu loh, sebagai Tuhan gitu. Nah itu dia. Jadi dia berupa cahaya Dua kan. kali lebih jahat. Makanya kenapa Bapak itu kan dinyatakan melalui Yesus gitu loh maksudnya. Benar, Yohanes 1:18, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengar Bapa, tetapi Jadi, anak kalau yang di mereka pangkuannya yang menyatakan, yang mengeksegesis, yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Makanya tanya Yesus, Yesus Bapa itu seperti apa sih? Bapa lebih besar dari aku. Kalau dia bilang tunjukkanlah rupa Bapak itu, terus Oh Tuhan nggak Yesus bisa, itu bilang, pertanyaan bodoh menurut Yesus. Itu Bang pertanyaan Suma. bahlul. Halo Bang Suma. itu kan Makanya dia dia- dalam Alkitab, Kak. Karena Halo, kita Bang tuh Suma. baca Iya, Alkitab. makanya Yesus mengatakan sudah Masa kita harus sekian lama, mau- sudah sekian Jadi lama begini, kau bersama begini, Bang aku, Suma. sudah Halo, Bang sekian Suma. lama kau bersama dengan Saya aku. melihatnya Bang Suma dalam perdebatan ini terlalu banyak lari kemana-mana Bang Suma. Iya, Artinya betul, Bang betul. Suma ini Ada suka kemana-mana. pindah-pindah gitu loh Bang Suma. Enggak, saya Jadi- tetap pada jadi koridor. gini, Yesus sebenarnya- bukan Tuhan, Oke, saya- Yesus hamba Tuhan. Nggak ada pernah saya berubah kembali dari situ. kepada- Andalah saya yang ingin kembali merubah kepada- hamba Tuhan menjadi Tuhan. Ketika kita bicara tentang, kalau tentang itu saya ada ayatnya juga yang saya ini. Coba, Jadi begini, Bang Suma. coba begini. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa salib itu adalah kutuk, arti Ya, salib memang kutuk. memang betul bahwa itu kutuk. Dan keberhasilan dari orang Israel yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus pada itu tingkat tertingginya adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Iya, keberhasilan Tetapi Bang iblis Suma itu. kelemahannya adalah Bang Suma tidak lihat lagi kejadian setelah Yesus mati. Oh. Bagaimana orang-orang yang menyalibkan itu sekarang Bang Suma Baik. boleh baca di Lukas 23. Itu yang Baik. kejadian pertama di mana Lukas 23 ayat 47 itu dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi ketika Yesus mati di atas kayu itu yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, betul. Orang ya. Yang orang, kedua, orang itu atau Tuhan? terjadi lagi Tunggu. ayat 4. Orang atau Tuhan? Orang. Orang, berarti Ini yang pernyataan- yang menuhankan Bang Suma, orang ini gila pernyataan atau apa? Tentara Romawi. Ini pernyataan Orang yang tentara menuhankan orang itu orang gila atau orang waras? Romawi. Sabar, kita bicara tema. Ini Loh, mau kemana? Tenggol di sini Yesus tadi. orang. Mari saya ingin kita berpikir apa yang kita bicarakan fokus Iya, di situ. Bapak orang atau bukan? Fokus Bapak di situ. Elohim orang atau bukan? Jangan lari-lari gitu loh Bang Suma. Saya nggak lari, saya cuma mengatakan kalian, mohon maaf, dua Saya- kali lebih jahat daripada Dan Yahudi. Selanjutnya Bang Suma, coba lihat Apa lagi? ayat 47 dikatakan gitu, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkumpul di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul dirinya. Ada penyesalan. Itulah sebuah terus? kemenangan di atas salib itu. Yesus Apa masalahnya tadi ini yang tuh? disalibkan karena kebencian, ketika terjadi selesai salib itu, mereka mengalami pembaruan. Mereka sadar, Oh, mereka jadi berdoa. mereka sadar, oh ternyata kami telah membunuh pencipta luar langit dan biasa. bumi gitu. Hah? Benar. Itu faktanya. Neneknya kiper kalau begitu. Nggak ada. Itulah yang Bang Suma Dengarkan tahu. saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Yang pertama, Anda sudah menggenapi nubuatan Yesus. Angkatan jahat adalah menerima manusia yang dilantik Tuhan menjadi Tuhan. Ingat, Petrus mengkhotbah di dalam 2 Petrus, di dalam KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan Tuhan telah membuatnya, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Apa reaksinya orang-orang Farisi? Betul yang Anda katakan. Apa reaksinya orang-orang Farisi setelah dia mengetahui bahwa yang mereka bunuh itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka? Apa reaksi orang Farisi? Sedih.
sedih, merasa terpukul, merasa terhinakan karena mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Elohim. Kok tiba-tiba Tuhan menghukum kami dengan menjadikan manusia yang kami salibkan ini menjadi Tuhan kami? Paham sampai situ ya? Anda bangga, tapi orang Farisi malah menyesal. Anda bangga, Yesus itu memang adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Paham itu? Jadi Yesus adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk angkatan jahat. Catat. Apa? Bang Suma, saya KPR kembali 2 nomor kalau kita kan- 36 sampai 40. Baca ketika dalil Bang itu. Suma berbicara tentang Yesus itu Tuhan. Saya hanya satu rujuk ayat lagi itu. Kenapa Anda melupakan yang saya bacakan tadi? Yesus itu Tuhan, memang bagi orang jahat. Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Tuhan bagaimana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 13 ayat 14. Ah, inilah. Udah salah, benar-benar hancur, salah. Baca Bang Suma. Saya baca ya. Oke. Bang Suma dengar ya. Bang Ya, Suma dengar ya. silakan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wah, Oke. Baik. Karena Anda adalah angkatan jahat, pengikut angkatan jahat, kata kurios itu Anda terjemahkan menjadi teos. Korban dari penyesatan. Paham tuh? Anda lihat betapa banyak kemudian orang-orang Yahudi yang marah sama Yesus karena Yesus mengatakan dirinya Elohim. Aku adalah Allah, aku adalah Allah, aku adalah Allah. Anggaplah seperti itu pengakuan Yesus. Tapi Yesus mengatakan apa ketika ia dilempari batu? Yohanes 10 nomor 36. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Elohim? Oleh karena aku yang diutus untuk menyampaikan firman, mengaku aku adalah anak Elohim. Masih kau mengatakan aku penghujat? Padahal aku ini adalah penyampai firman. Nomor 34-nya, bukankah tertulis di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah anak Allah. Maka dia adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1, Musa adalah Allah. Mazmur 82 nomor 6, semua yang diutus menyampaikan firman Allah adalah anak-anak Allah. Yesus menyampaikan firman, dia disebut anak Allah. Apakah salah menurut Yesus? Enggak salah dong. Karena semua yang diutus menyampaikan firman Allah boleh disebut Allah. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kalian salah telah menjadikan Yesus sebagai Allah dan sebagai anak Allah. Benar-benar sebagai Allah yang benar. Sementara Yesus mengatakan, aku hanya penyampai firman Allah, maka aku adalah Allah. Nabi Musa adalah Allah. Keluaran 7 nomor 1. Wahai Musa, aku mengutus engkau menjadi Allah. Menjadi Elohim maksudnya. Kepada Fir'aun. Makanya Yesus nanti ketemu dengan Anda. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa enggak pedis digituin sama Yesus? Hah? Yes. Apa enggak pedis? inilah saya bilang gini Bang Suma. Bagaimana cara Bang Suma menghakimi Yesus dengan tidak mengerti semua isi Alkitab? Karena Bang Suma orang Islam. Oh, enggak bisa. Harus disadari itu dulu. Enggak bisa, Tidak Bung. bisa. Enggak boleh Anda Kayak mengatakan gini. begitu. Loh, Seorang bagaimana dengar. Saya gini, Dengar. Kalau Bang Suma benar-benar mau mengadili Yesus, seharusnya lepaskan dulu Al-Qur'annya Bang Suma. Oh, salah Anda. Salah. Bukan ke situ. Saya Lepaskan tidak bawa Al-Quran. Al-Qur'annya. Saya tidak bawa Lepaskan Al-Quran. Al-Qur'anmu, Saya dan tidak bawa kita Al-Quran. menghakimi Yesus dengan standar Salah. Alkitab. Anda salah. Anda pernah lihat guru Kalau di kelas? berarti kan Anda ini kan punya standar ganda, Bang. Anda pernah mendapatkan guru di kelas? Guru menerangkan tentang buku cetak milik siswa.
Ini buku cetak Anda. Jadi- Anda sebagai siswa saya. jadi- Ini buku Anda, jadi bukan buku Bapak saya. ini- Saya seorang guru. Pak, ini kan standar Saya lebih ganda paham namanya buku Bapak. cetak Anda ini. Paham buku cetak Anda ini. Jadi kalau Seorang saya rasa guru sama tidak sekali- mesti memiliki buku cetak. Dia hanya menjelaskan buku murid. Nah, Anda yang punya buku, itulah. aku yang menjelaskan. Makanya saya bilang, kalau Bang Suma percaya bahwa Yesus juru selamat, maka Bang Suma sudah benar memahami Alkitab. Sekarang saya ulang lagi. Cara Tapi Yesus, selama Bang Suma, logikanya Cara- hanya begitu Bang Suma. cara Kalau Bang Yesus Suma menyelamatkan. benar-benar memahami Alkitab. Aduh, Kalau parah. Bang Suma benar-benar memahami Bung. Alkitab, Bang Bung. Suma akan menyimpulkan bahwa Yesus juru selamat. Dan Iya. selama Bang Saya Suma tanya masih, Anda. masih Saya ada tanya dalam Anda. satu agama, Saya tanya Anda. menjadikan misalnya contoh. Saya tanya Anda. Saya contoh begini, saya tidak akan bilang ke Bang Bicara Suma, sendiri Bang sudah, Suma, udah mulai aneh. Bang Suma, Bicara sendiri. yang Anda sudah mulai menampakkan doktrin gereja Anda di sini. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya baik-baik. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Dibuka mic-nya Saudara Petrus. Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, sekiranya semua orang-orang percaya Yesus pada zamannya, apakah ada penyaliban? tidak ada. Oke. Berarti orang semua Bani Israel akan percaya kan? Betul. Memperoleh hidup kekal enggak? Peroleh. Tanpa penyaliban? Betul. Tanpa kebangkitan? Bisa tanpa kebangkitan. Ya bisa tanpa kebangkitan. Tanpa kebangkitan kan tidak ada penyaliban. Berarti Betul. misi Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara manusia percaya kepadanya, bukan percaya terhadap kebangkitan. Justru yang mengajarkan penyaliban adalah keselamatan, kebangkitan ada keselamatan, itu masih misi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Lahirlah kalian. Makanya di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yang menggenapi itu adalah mereka orang Farisi yang menjelajahi daratan, membentuk sekte di luar Yahudi. Pengikutnya disebut pengikut Kristus, dan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Saya jawab Bang Suma. Silakan. Oke. Apa yang Bang Suma katakan, seandainya semua orang Yahudi percaya pada Yesus pada saat itu, tentu tidak akan ada penyalipan. Dan juga tidak akan ada keselamatan buat bangsa-bangsa lain. Ya memang kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu benar. Terus Domba yang sesat yang dimaksud siapa, Jum? domba yang sesat itu adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Jelas itu. Bukan. Yang bukan Akhirnya kan percaya sama kita lari ke tema lain. Ya enggak dong. Memang Yesus pernah saya dari diutus. Yesus. Memang Yesus pernah diutus ke bangsa lain. Ada dalilnya, ada pengakuannya. Ada. Bangsa Di mana? Israel yang tidak mengakui Yesus. Baca Matius 28. Alah, itu sudah penyaliban. Kan tadi percaya Yesus tanpa penyaliban. Sekarang bagaimana bisa kita percaya Yesus tanpa penyaliban sementara Yesus sudah disalibkan? Nah, inilah dia. Tadi bagaimana Anda cara meludah, percayanya, Bang Suma? sekarang Anda jilat Itulah ludah yang Anda makanya saya sendiri.
Dengarkan dulu. Itulah konsletnya di situ. Ya Anda yang konslet. Anda Maka gini, menerima konsletnya tunggu. gini. Menurut Yesus, hukuman bagi orang yang menyalib orang benar apa? Dulu lah ya. Dulu. Menurut Yesus, Dulu aku ya. hukuman Apa, Bang? bagi orang yang menyalib orang yang benar apa hukumannya? Itu dulu. Menurut Yesus. Yesus tidak ada hukuman bagi orang yang ini. Masih mau saya Berkata, ampunilah mereka. Oh, Anda salah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang di atas salib, itu bukan Yesus. Bukan, Sebab itu mereka cerita yang tidak lain. tahu Saya bisa siapa. buktikan bahwa itu bukan Yesus, itu adalah penggantinya. Nah, Dengarkan. makanya saya bilang, ini sudah terbukti bahwa pemahaman Islam yang Bang Suma bawa ke Kristen. Oh, tidak dong. Yesus Jadi begini. sendiri. Yesus itu tidak disalib. Loh, tertahu dia. Bang Suma, percuma Bang Suma paksakan diri Bang Suma. Baik, kita uji ya, kita Boleh uji. ngomong dah, aku nggak ngomong-ngomong dari tadi. Dengar. Tadi Kita bilang uji, Bang Suma, saudara Bang Petrus. Suma, sekarang uji. gini, tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus disalibkan. Sekarang Bang Suma lagi bilang bukan Yesus lagi yang disalibkan. Itu sama dengan Nah. Anda sedang melompat. Dengarkan saya. Saya ada dasarnya. Mbak Harmoni, monggo silakan ngomong Mbak Harmoni. Maaf. Enggak, saudara Petrus, dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berdoa sejenak setelah ingin disalibkan oleh orang-orang, Yesus kan menghindar dari mereka kan? Sembunyi Yesus itu dari penangkapan. Sembunyi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Sembunyi Yesus. 54-nya Yesus sembunyi dan tidak menampakkan lagi diri. Dia ke Efraim. Nah, sekarang Yesus berdoa tuh di Lukas 22 nomor 43 44. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Pertanyaan saya, apa fungsi malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus? Untuk terangkat ke langit atau kekuatan untuk terangkat ke salib? Jawab. Tidak, saya masih niat Mbak Harmoni mau jawab Ya udah. dari tadi. Udah. Enggak, gini aku mau jawabnya Ya, tentang yuk, yang berarti. tanpa penyalipannya. Ya, Yesus nggak disalib. Yang disalib itu adalah Meskipun kita percaya penggantinya. bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peristiwa salibnya. Ini sudah kita sudah Keselamatan menangkap, manusia itu tidak pernah sudah sah menangkap. secara hukum rohani. Aduh, apa? Jadi Menangkap Bang Suma berikut ya. adalah alasan-alasan mengapa penyalipan itu mutlak diperlukan ya di dalam hukum untuk- tabur tuai. Untuk Kristen, untuk pengikut orang Farisi. Jadi ini nggak bisa sekarang dijelasin dong. dari Yesusnya. Bang Suma, kalau kita Ini Bang Suma ini kotakan berbicara tema-tema ini sudah mau 100 tema kita lari. Oh enggak, ini kan berbicara mengenai Bang Suma ini penyaliban. gini, tadi sudah Kenapa bilang kalian, Yesus maaf nih, disalib, Yesus disalib. Sekarang lagi Bang Suma bilang Yesus tidak disalib. Apa itu? Bung, IQ, Jadi saya memang bilang, dibutuhkan Gini, IQ. Bang. memang. Kalau idiot susah Bang. berdialog dengan saya, maaf. Yesus ketika dia hendak disalib, Bapa Elohim tidak mengizinkan. Maka Bapa Elohim menggantikan Yesus dengan oknum lain. Sehingga bagi orang jahat yang disalib ini dikira Yesus. Bahkan yang disalib ini Tuhan sendiri melantiknya menjadi sembahan bagi orang jahat. Seperti kalian. Bang Suma, hanya satu pertanyaan. Silakan. Jangan satu. Ya, Itu Bapak, ada dalilnya kenapa di engkau mana, Pak? meninggalkan aku, katanya. Tunggu. Nah, itu Dalilnya- bukan ucapan Yesus.
Yesus mengatakan, nih saya buktikan nih. Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku. Dia tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Itu baru Yesus. Menurut Yesus, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Oke, paham Siti ya? Sedangkan yang ketakutan di atas salib itu bukan Yesus, orang yang menggantikan Yesus. Itu yang kalian Inilah tuhankan. kita sudah tangkap bahwa Bang Suma tidak punya konsisten dalam kalau bicara tentang teologi Alkitab. Loh, Tidak ada konsisten. Saya Karena tidak apa? mengatakan. Karena apa? Anda sedang, contoh gini, saya sudah bilang, hanya ada satu kesimpulan orang yang pahami Alkitab. Dia memahami bahwa Yesus juru selamat. Yang mati di atas kayu salib, bangkit Beda. dan naik ke sorga. Beda. Hanya itu beda. kesimpulannya orang yang Baik. memahami Alkitab. Baik. Tetapi kalau orang yang tidak Baik. memahami Alkitab, dia tidak Baik. akan Terus percaya hal itu. dari mana kau tahu? Alkitab, Bang. Alkitab. Itu tulisan manusia itu. Jangan itu patokannya. Manusia mana? Saya tanya, Robin Abang lebih percayanya kitab yang mana? Sama Ruh. Itu saya percaya. Sama Ruh. Karena Ruh yang menulis Alkitab. ruh apa? Ruh itu ada tangan tidak? Sama Ada Roh pena Kudus. tidak? Tangan itu Roh hanya Kudus ada alatnya. pena tidak? Terus berarti kakak ditunjukkan Nggak ada Roh, nggak bakal ketika- ditulis Alkitab. Nggak bisa ditulis. Nah, tertawa kan inilah. Memang kelihatannya konyol. Pak Dede, Saya bilang, roh itu ada Berdiri. tangan, ada pena enggak? Nah, itu alat. Alat ya. Iya. Pak Dede, Makanya Oke. jangan itu patokan. Bagi Pak saya Dede. itu, makanya kalau perkataan manusia saya nggak akui. Siapapun Kalau manusianya. Sekarang gini, Berarti Yesus tidak sama juga. disalib itu ayatnya di mana? Ini Robin Pardede ini benar-benar orang yang sesat. Ya itu kan menurut Kalau kamu. dia saja tidak mengakui Emang kamu yang ditulis oleh emang orang. kamu yang menghakimi, kamu Al-Quran udah juga mencuri. sama loh. Kamu Al-Quran nggak usah juga sama. gini-gini, kau aja udah mencuri kemudian Tuhan kamu. Mengatakan saya Al-Quran sesat. aja sama. Itu ditulis Sementara manusia. yang maha kuasa, yang menciptakan aku, yang memberi aku napas, yang mengubah aku, belum mengatakan itu. Dari mana kau tahu? Emang kamu siapa? Petrus. Bang Robin. Nggak usah Bang Robin, saya bukan abangmu. Aku bukan kalau abangmu Robin aku. tidak percaya Nggak orang usah yang kau menulis abangmu. Alkitab, Saya lebih senang kau. berarti Anda Kau juga ejek sedang saya tidak lebih senang percaya daripada kau apa bilang yang abangmu. Jangan kau hidup dalam dipercaya kemenangan oleh Bang Petrus. Suma, karena itu dia punya Nggak Al-Quran usah, juga ditulis karena itu, karena manusia. itu, karena itu, karena itu, karena itu, karena itu. Sampai karena itu, nggak ada ujung-ujungnya. Bagaimana Bang Jangan tertawa. Bang Suma? Sama saya nggak perlu kira tertawa. dengan Bang Robin. Sama saya katakan dia, jika ya katakan tidak, Apa yang ditulis oleh manusia? itu sama saya. Nggak Sama perlu dengan berbelit-belit. Al-Quran yang ditulis Usah perlu manusia berbelit-belit. dipercaya. Ya, Yang dimaksud katakan dia Bibelmu. saja. Yang penting, Yang dimaksud manusia, Bibelmu. manusia, Tuhan, Tuhan. Bukan manusia yang tulis Al-Quran, Bang Suma. Yang dimaksud Siapa? Bibelmu. Jangan kau samakan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan disampaikan dari yang Maha Kuasa. Kalaupun ditulis, makanya yang disampaikan ini yang perlu lebih kita percayai. Ya, secara apa? Secara yang tidak terlihat. Kan begitu, jangan mempercayai yang terlihat ini. Ini ya patokannya, Ada lagu- ini patokannya. Abang, Sementara yang nulis itu lagunya juga Bang bukan Robin Yesus kok. bilang, hanya hayalan. Nah, saya kalau Yesus kira menulis Ya, Alkitab, ya. saya lebih percaya kepada Yesus dibanding Petrus. Itu aja intinya. Oke Bang Suma. Yesus susah gitu aja Bang Suma, kalau terima kasih buat malam hari ini. Nah, terima kasih. Jangan Kenapa? terus suka pergi dulu kau. Kenapa? Kita ngomong dulu. Jangan dulu Saya pergi. izin turun dulu Bang Suma. Saya mau Iya. istirahat. Sudah Belajar di sini lidah sudah jam lagi. 12 Suma, Bang Suma. Kalau mau nih senyumnya enak ini. Bang Petrus, Besok, Bang besok Petrus. kita lanjut Bang Suma. Thank you Bang Iya, Suma. Bang. Oke. Saya sangat mengasihimu Petrus ya. Kalau kau nggak mengasihi aku nggak apa-apa. Terserah kau. Bang Oke, Perdede, shalom, shalom, saudaraku. Bang Orang- Petrus, Ya, shalom, saudaraku, shalom. Aku sangat mengasihimu. Mbak Harmoni, Ya, lanjut. Bang Ya, Petrus. salam Kak. damai. Ya, hormat Tuhan berkati ya. Bang Suma, selamat malam. Malam. Yesus juru selamat menurut saudara Petrus. Tapi sayangnya dia ikut Paulus. Aneh kan? Harusnya dia ikut Yesus dong kalau Yesusnya yang juru Perdede, selamat. Perdede. Perdede.
Ya, apa Pak Nenggolan? Gimana? Kalau kita baca ini Kejadian 3:15. Coba baca. Saya udah bilang Bang, saya nggak percaya dengan hal-hal itu. Saya udah nggak percaya. Kenapa? Itu tulisan manusia. Semua banyak direvisi, banyak ditambahin, banyak dikurangi. Sementara katakan jangan pernah ditambah, jangan pernah dikurangi. Kadang-kadang udah faktanya juga nggak pernah diyakini saudara-saudaraku Kristen. Udah dikatakan manusia bukanlah Tuhan, nggak dipercayai itu. Selalu dikurangi, ditambahin. Udah dibilang intinya itu kecuali nggak ada dalam firman manusia adalah Tuhan, baru kita imanin. Itu sudah jelas-jelas dalam bilangan 23:19. Saya juga dulu itu berpikir manusia adalah Tuhan, manusia. Ternyata Dengarin dulu, Pak Dede. gimana saya mau mendengar itu kepalsuan semua? Saya mau mendengar perkataan rola daripada itu, Bang. Ya, mohon maaf, Dengarin saya nggak dulu. mau dengar itu. Kalau mau sampaikan itu, sampaikan kepada orang lain. Bagi saya, Dengar dulu, Pak Dede. saya Dengar katakan dulu. saya nggak mau mendengar itu, karena saya udah lama mempelajari itu. Abang Anda tahu, Itu kan hal-hal kuncinya itu saya udah lama mempelajari itu. Saya sekarang lebih condong kepada roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Daripada yang tertulis itu juga nggak pernah dilakukan oleh saudara-saudara Kristen, malah dibantah. Saya bicara, Pak Dede. dan kebenaran. Ya gitu aja Bunda Harmoni. Kalau Bunda Harmoni mau percaya kepada Yang Maha Kuasa, dialah dengan kehidupan Bunda Harmoni. Bang Nanti Nyantan Tuhan yang ini menilai. dari mana? Halo? Halo. Nah turun dia lagi. Ya, lanjut. Dia turun dia. Itu juga Pak sering Dede, kali bisa bicara, Pak Dede. berjumpa dengan saya. Sampai sakit kepala dia. Ya nggak apa-apa. Pak Dede bisa bicara. Udah Bang, itu nggak usah sampaikan lagi sama saya. Kalau Abang mau mengetahui sesuatu udah, sampaikanlah kepada pribadi. Baru lakukan, Begini, itu Pak. aja paling utama. Saya nggak Begini, perlu Pak lagi Dede. itu-ituan. Karena saya udah lama. Abang udah tahu sendiri kan. Pak Robin Abang ini kuat manapun. mualaf kah atau gimana sih atau Saya Kristen sejati Bunda, nggak bakal pernah saya. Namanya kendaraan itu nggak perlu beralih. Untuk menyampaikan kebenaran itu, ya, jadi kakak ini nggak percaya sama Petrus? sama siapa? tahu. Nggak percaya saya. Padahal Bisa. keselamatan diberikan Yesus sama Petrus ya Bu ya. Jadi kitabnya Saya kakak percaya bukan kepada Yesus. Alkitab, bukan Tapi Bible. percaya apa? Bukan sebagai Tuhan, itu intinya. Tuhan itu adalah Bapa. Saya mau belajar mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Yesus berarti dibaptis juga dalam nama Tuhan Yesus. Enggak, dalam nama Bapa kalau saya dibaptis. Bapak namanya Saya nggak siapa? Saya nggak mendahului Bapa. Kan sudah kata-kata di Bapa itu tidak pernah terlihat. Bahkan tidak akan pernah kau bisa ukur. Bunda Harmoni. Kalau kau bisa ukur itu bukan Bapa namanya. Bapak-bapaan itu. Ya, karena kan kalau kita sebagai orang Kristen kan percaya bahwa Yesus Tuhan itu nggak perlu dilihat. Tuhan itu perlu dipercayai. Gitu, diyakini bahwa dia ada. Sekalipun tidak pernah terlihat. Gitu Bunda, itu iman saya. Makanya kalau Bunda iman Ibu Ya, seperti silakan, makanya- Bapak. Saya nggak paksa Bunda kok. Ya, silakan. Ya. Tuhan yang mana dulu Pak Dede? Karena ada ayatnya gini. Kalau kamu saya tahu menyembah Tuhan yang Allah mana dulu, kalau tahu manusia Tuhan yang mana dulu, itu bukan Tuhan. Itu intinya bagi saya. Kalau tahu siapapun manusia ini yang tahu Tuhan, Tuhan yang mana dulu itu bukan Tuhan. Bagi saya. Ya silakan. Itu bukan Tuhan. Titik. Pak Dede, dengerin dulu Pak Dede. Kalau Karena saya ada mendengar latar manusia, nanti saya akan menyembah manusia. Saya nggak mau. Pak Dede dengerin dulu. Kita nggak menyembah Saya manusia. kan nggak mau, jangan Kalau dipaksa. Yesus itu Saya kan- nggak mau lagi mendengarkan perkataan manusia. Apalagi perkataan manusia yang dari nggak mau lagi saya. Saya mendengarkan yang Maha Kuasa, Bapak. Bunda Harmoni. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam, silakan. Malam. Ini tadi yang dari Hindu mau syahadat, ternyata lagi ramai, seru jadi nggak jadi. Tadi mau sudah masuk tadi, tapi nggak bisa naik. Maaf Bang Firman ya, udah turun dulu. Siap, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Naik aja. Salam damai Bunda Roni. Bunda Harmoni. Ya. Ya, Kak. Ini si Pardede ini dulu saya bareng sama gereja sama ini. Oh, iya. Jadi Kakak sama Kayaknya dia lari. ini. Kayaknya dia lari. Selamat malam. Aku mau tanya sama Bang Juma, apa ya Bang? Kalau Muhammad dan umatnya itu sembah batu, Bang. Dalam Al-Qur'an tertulis disuruh sholat menyembah. Lah, baru-baru masuk sudah menghujat. Bagaimana pengajaran seperti ini? Inilah saudara-saudara saya Kristen ini. Nggak pernah santun. Nggak pernah beradab. Dikatakan diajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi nggak pernah dilakukan. Hanya tahu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau masalah tahu firman Tuhan itu iblis yang lebih tahu. Saudaraku Juma. Ya. Tapi satu yang nggak pernah diketahui iblis, yang nggak bisa ditiru iblis, melakukan firman Tuhan nggak bisa dia, melakukan ayat suci dia nggak bisa. Kalau hanya mengetahui, dia paling pintarnya, paling jagonya dia dari Kejadian sampai Wahyu. Itu nggak melakukan apa yang Paulus bilang yang seperti tata cara hidup berjamaah. Paulus contohnya Paulus itu pintar dia. Seperti tata cara hidup berjamaah, bagaimana perhiasan kepala wanita, terus kayak gitu-gitu nggak belajar dong berarti, nggak percaya bahwa perempuan Perhiasan itu adalah hati kita. Semua dari umat manusia perhiasannya adalah hati yang lemah lembut. Iya, saya yang tahu, sabar. Kak. Maksud saya Kakak Nggak baca usah itu atau tulis-tulisan. tidak? Jangan diambil-ambilin dengan perhiasan yang lain. Perhiasan daripada semua umat manusia adalah hati yang lembut, hati yang sabar. Itu hati adalah yang batiniah. Iya benar-benar. Saya nggak nanya itu. Apakah Kakak meyakini itu dari kitab Paulus itu atau dari mana gitu? Saya meyakini dari roh, nggak dari Paulus. Saya nggak mau mengenal manusia nanti saya terkutuk. Ya maksudnya kan itu kan ada tertulis di dalam firman Tuhan seperti itu kan. Paulus hanya menyontek itu Paulus. Supaya apa? Serigala berbulu domba atau iblis yang menyerupai malaikat. Itulah Karena Paulus. kan kayak di dalam Al-Quran kan orang nggak mungkin mengerti ya kalau tanpa dia belajar gitu kayak Apabila nggak mengerti, Adam, kenapa Adam pintar? Apakah pernah ada yang tertulis? Tidak. Nah, saya belajar dari Adam. Pintar nggak Adam? Wah, junius itu. Manusia pertama. Makanya kita belajar dari Adam. Saya belajar dari Adam sebagai manusia pertama. Apakah pernah ada yang tertulis? Ketika dia melakukan atau memberikan nama-nama pohon, nama-nama binatang, ada yang tertulis? Tidak. Pernah dia kuliah? Enggak. Pernah dia sekolah? Enggak. Pernah kita belajar seperti kita ini? Enggak. Tapi junius dia, pintar dia. Sampai sekarang nama-nama pohon kita hafal karena pemberian daripada Adam. Makanya digenapilah Amsal 1 ayat 7 itu. Jadi orang pintar itu, orang cerdas itu karena dia takut kepada Yang Maha Kuasa. Takut akan Tuhan dan bermula pengetahuan, tetapi orang bodoh. Betul. Itu aku imani inti-intinya. Jangan yang berbelit-belit. Makanya siapa aja hamba Tuhan juga saya kalau udah hamba Tuhan naik mengajar dokter, saya nggak mau. Ini tanya nih abang ini ini. Hamba Tuhan ku aja ku lawan. Iya. Iya Bang Juma, ini lawan. Kenapa dok pakai doktrin? Saya nggak suka di doktrin. Saya nggak suka di doktrin manusia. Saya mau bebas berhubungan dengan Maha Kuasa. Kan nggak ada apa kita perantara-perantara. Kita bisa berhubungan langsung kok, meyakini dia langsung kok. Gak usah pakai intimidasi seperti siapa tadi. Si Alex, si Petrus ya. Saat ini kan kita sudah seperti itu gitu. Kalau zaman dulu kan harus Makanya kita jangan bawa zaman dulu lagi. Karena di zaman dulu itu banyak dosa. Makanya diatur. Bukan tinggal di zaman dulu. Sudah zaman yang baru. Ya kan zamannya Abraham, Zaman yang baru dalam setiap perubahan, dalam setiap kehendak Yang Maha Kuasa. Ya. Jangan lagi pakai kehendak-kehendak manusia. Terkutuk nanti kita.
Walaupun yang benar yang kita sampaikan, tapi yang benar ini kita sampaikan dengan kekuatan kita terkutuk. Iya. Tapi maaf ini saya nggak bisa omongin bang. Ya silakan Bang. Dari mana ini? Dari Kristen. Oh iya. Iya. Tapi maaf nih, saya mau ngelurusin nih. Saya satu sepaham sama Bang siapa itu? Bang Robin. Sepaham saya, benar itu Bang. Saya dari Kristen juga, sepaham itu. Benar. Nggak ada lagi Tuhan, cuman Tuhan satu itu. Benar itu. Awalnya benar, saya tuh percaya Yesus itu Tuhan. Lama-lama saya disimak, dibaca gitu kan. Kok ada Tuhan manusia gitu, Tuhan bisa disalib gitu kan. Makanya saya di situ udah nggak ini gitu, nggak diyakini. Begitu Bang. Iya. Jadi intinya Bang, Tuhan itu tidak bisa terukur baik Ya, dengan betul. pemikiran manusia. Betul. Jangan pernah Ya. diukur dengan pemikiran kita. Jangan direka-reka. Tuhan jadi Ya. 3, 1 jadi 3. Itu kan reka-reka manusia. Sementara Tuhan Ya, nggak pernah ya. bisa diketemui. Kalau itu benar-benar perkataan daripada Yang Maha Kuasa, dia pasti ketemu dengan kita. Tapi kita Iya, nggak pernah betul. ketemu dengan Tuhan, tapi kita percaya kan? Nah itu baru Tuhan Iya, namanya. Iya. Sekalipun kita Lagian nggak kan, pernah ketemu dengan Tuhan, tapi kita percaya Lagian gini, Tuhan Bang. itu ada. Nah itu iman. iya. Lagian gini kan, Yesus katanya kan anak Maria, ya. Sedangkan Maria itu ibunya. Masa ibunya mesti menyembah sama anaknya kan? Nggak etis juga kan? Mantap Bang. Iya. Iya. Lagian kan Bunda Maria istilahnya kalau bahasa kasarnya Bunda Maria kan seorang ibu. Diambil nyawanya sama Yesus. Itu kan udah anak durhaka juga itu kan. Makanya ada firman-Nya Bang. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin gak bagi Maha Pencipta? Mungkin. Semua mungkin. Iya. Makanya jangan kita pakai pemikiran kita kepada Tuhan. Jangan kita pakai ukuran kita kepada Tuhan. Nggak bakal nyampe. Bahkan dunia ini aja nggak sanggup menerima dia. Dunia ini. Sementara ada dunia yang menerima Tuhan. Tuhan dari mana itu? Begitu, saudaraku Juma. Jadi memang buat saudaraku ini luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada saudara kita Muslim, khususnya Bang Juma. Ya, Kasih Bang. berterima kasih. Iya, makanya Ya, saya juga karena kita dapat gratis di sini pencerahan. lagi mencari kebenaran ini, Bang Robin, lagi Silakan, Bang. mencari kebenaran. Oke, kita sapa saudara Israel. Ini agama apa, Bang? Halo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Ya, Saya dari Serang, Banten. Agama saya Muslim. siap Bang. Ya, cuma nggak bisa komentar. Cuma saya mau nyimak aja dulu ya, karena saya baru masuk. Demikian tadi kamu sebenarnya ya, di mana baku hantamnya sesama Kristen. Seru ya. Jadi Kristen itu para kaum muslimin ya, para hamba Allah, akhiwati. Kristen itu mereka sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Bahasanya janganlah kamu menyangka, kata Allah, janganlah kamu menyangka bahwasanya mereka itu bersatu padu, melainkan mereka bercerai-berai. Nah, itu dapat kita saksikan, dapat kita buktikan hari ini kebenaran Al-Qur'an yang dimana Allah sampaikan melalui Al-Qur'anul Karim ya. Bahasanya orang-orang Kristen itu berbeda-beda faham ya, berselisih faham tentang siapa Yesus itu gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Brusaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.